sebentar, nak. Lama banget sih buka pintunya. Ibu tadi di dapur lagi masak sayur nggak denger, nak. Udah jelek, budek lagi. Murni, kamu nggak boleh ngatain ibu seperti itu, nak. Emang itu kan kenyataannya? Emang ibu jelek kan? Ibu lihat Murni. Murni kayak gini tuh gara-gara siapa? Gara-gara ibu jelek kan, Bu? Ibu tahu. Murni tuh jadi bahan hinaan semua orang. Murni jadi bahan tertawaan semua orang, Bu. Murni benci sampai semua orang. Mereka muak lihat Murni, Bu. Astagfirullahaladzim, Murni. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Biar bagaimanapun juga kita harus bersyukur sama Allah. Kita harus banyak-banyak mensyukuri ini semua, nak. Kalau tidak, nikmat yang sudah diberikan kepada kita akan diambil lagi sama Allah. Sudah bersyukur kita cuma dikasih buruk rupa seperti ini. Tidak cacat, nak. Enggak, Bu. Lebih baik kita cacat daripada kita jelek, Bu. Astagfirullahaladzim. Murni, kamu gak boleh bicara seperti itu, nak. Ibu takut Allah akan mengabulkan semua omongan kamu. Biarin aja, Bu. Murni udah gak peduli lagi, Bu. Murni? Bu, udah. Ibu gak usah ngomong apa-apa lagi. Murni gak mau dengerin ibu ceramah. Udah, Bu. Ya, Ibu gak akan membicarakan ini lagi. Bagaimana kalau sekarang kita makan sama-sama ya, nak? Kebetulan Ibu masak kesukaan kamu. Makan mulu yang ada di pikiran ibu. Coba makan yang ibu pikirin, Bu. Mereka benci sama aku, Bu. Mereka nipukin aku sama batu. Mereka jijik lihat aku, Bu. Kalau gitu Ibu lihat ya. Ibu gak usah sentuh Murni, Bu. Murni gak mau dipegang sama tangan ibu yang jelek itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata si Ren aslinya lebih cantik daripada fotonya loh. Gue dengar itu bukan wajah aslinya loh. Ah, masa bener? Katanya dia sempat operasi plastik. Apa? Operasi plastik? Iya, Bu. Murni mau operasi plastik biar Murni cantik. Biar Murni bisa jadi artis. Tapi Murni, operasi plastik itu kan biayanya mahal, nah. Kita dapat uang dari mana? Sedangkan ibu saja cuma buruh cuci, untuk makan saja pas-pasan. Ya, sudahlah Murni, kamu gak usah operasi plastik. Kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan wajah oleh Allah seperti ini. Sudah gak perlu dirubah-rubah. Nanti Allah akan marah, nak. Bu, Murni gak peduli ya, Bu. Murni tuh capek hidup kayak gini terus, Bu. Murni gak mau jadi orang jelek lagi. Murni mau jadi cantik biar orang-orang yang udah menghina Murni tuh gak menghina Murni lagi. Pokoknya Murni mau ibu nyiapin biaya buat operasi plastik Murni. Kalau enggak, lebih baik Murni mati. Murni! Ya Allah, anakku mau operasi plastik.
dapat segini buat operasi plastik? Ya Allah Murni, hanya ini uang yang ibu punya nak. Uang segitu nggak mungkin cukup ibu buat operasi plastik. Ibu gimana? Ya udah mas, mana mas ibu? Cepet siniin kau, kasih ke aku. Mas apa nak? Ibu nggak usah bohong. Mana mas ibu sekarang juga kasihin ke aku. Cepetan! Murni, ibu nggak punya perhiasan emas itu nak. Kamu lihat sendiri kan sayang. Ibu nggak pernah pakai perhiasan emas itu nak. Iya. Ibu tuh nggak mau pakai karena ibu takut diambil sama aku kan. Mana? Mana cepetan? Ya Allah Murni. Mana? Murni nak, Murni. Ibu memang benar-benar nggak punya emas itu. Jadi orang miskin banget sih. Emas satu pun aja nggak punya gimana? Mana cepetan? Sudahlah nak, lupakan saja operasi plastik itu nak. Syukuri saja apa yang sudah menjadi milikmu sekarang. Insya Allah, Allah akan menambah berkah untuk hidupmu nanti nak. Berkah apa sih bu? Dengan itu musibah buat aku bu. Bu, sertifikat rumah sama tanah ibu kasih ke aku sekarang bu. Aku mohon bu, tolong kasih ke aku sekarang ya bu. Untuk apa sertifikat rumah nak? Ibu gak usah tanya buat apa, sekarang juga kasih ke aku sertifikat tanah sama rumah. Aku mohon bu, kasih sama aku ya bu. Jangan nak, jangan. Nanti kita mau tinggal di mana sayang? Murni, Murni jangan nak. Murni. Enggak bu, Murni butuh sertifikat itu untuk operasi plastik bu. Murni mau cantik bu, biar semua orang gak menghina Murni. Murni sadarlah nak, sadar. Kalau kamu jual rumah ini, kita akan tinggal di mana nak? Ini milik kita satu-satunya. Murni gak peduli lagi bu, Murni gak peduli bu. Jangan. Ibu lepasin, jangan. Ibu pokoknya tenang aja bu. Nanti kalau Murni ini jadi artis terkenal, Murni janji, Murni pasti akan jemput ibu. Pasti bu. Jangan Murni. 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 Murni tunggu nak. Murni. Murni. Murni jangan tinggalin ibu nak. Ibu mohon Murni. Dengan cek ini, impian aku untuk menjadi cantik akan segera terwujud. Saya pemilik baru rumah ini. Silakan bawa barang ibu dan pergi dari sini. Ayo pergi. Ayo pergi. Gak lama lagi impian aku bakalan terwujud. Aku akan lahir sebagai manusia baru. Dan sebentar lagi, gak akan ada satu orang pun yang menghina aku. Gak akan. Mas sudah siap? Saya siap, Dok. Oke, kita mulai ya. Ya Allah, kenapa tiba-tiba perasaan saya tidak enak? Firasat apa ini ya Allah? Ya Allah, yang Maha Pelindung,
Lindungilah anak hamba dimanapun berada ya Allah. Jagalah dia baik-baik selalu ya Allah. Hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah. Kabulkanlah permintaan hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang saatnya buka perban. Apakah Anda sudah siap dengan kemungkinan terburuknya? Kalau iya, kami akan segera buka perbannya. Siap, Dok. Kenapa, Dok? Apa yang salah sama wajah saya? Apa operasinya gagal? Silakan Anda lihat sendiri. Selamat ya. Operasi kali ini benar-benar sukses. Sadar diri dong, udah nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja di rumah. Lihat nih, baju saya kotor, belanjaan saya berantakan. Maaf Bu, saya tuh nggak sengaja, maafin ya Bu. Maaf, nggak sengaja bagaimana? Minggir Murni, Ibu lakukan ini demi kamu, Nak. Ibu kangen sekali, Ibu ingin menyusul kamu, Nak. Ibu ingin ketemu dengan kamu. Gue siap sekarang. Gue akan buktiin ke dunia kalau Murni yang sekarang bukan Murni yang dulu lagi. Dan gue akan taklukkan siapapun yang dulu pernah menghina gue. Tar, stop. Lu tuh ngerti artinya penghayatan gak sih? Hah? Dari tadi gue suruh lu tuh hayatin peran lu. Peran lu tuh jadi bidadari yang turun ke bumi. Kasih ekspresi apa kayak takjub gitu. Jangan lu bengong gak jelas begini gimana sih? Udahlah, break dulu aja. Cakep banget tuh cewek. Permisi, aku Saskia. Aku datang ke sini pengen ikut casting, tapi itu pun kalau ada tempat yang kosong buat aku. Gue John. Tentu saja, ada kok. Gimana kalau kita mulai ngambil gambar lu sekarang?
Apaan sih? Murni! Murni ini ibu! Gawat. Enggak ada yang boleh tahu siapa aku sebenarnya. Murni! Murni tunggu! Sas, Mas tolongin aku, Mas. Ada nenek-nenek yang aku kalau aku adalah anaknya, Mas. Please tolongin aku. kamu tenang aja. Satpam! Ya, Pak. Ada apa, Pak? Tolong usir orang itu. Murni! Baik, Pak. Ayo kejar. Kau masuk. Murni! Murni! Saya mau ketemu anak saya, lepasin! Pergi dari sini. Enggak, lepasin! Murni! Gak boleh. Murni! Lepasin! Murni Nggak tunggu boleh. Ibunda! Murni! Murni! Aduh, ngapain sih tuh orang tua pakai ngejar-ngejar segala? Segawat kan kalau sampai rahasia gue terbongkar. Tenang aja. Murni tunggu Ibunda! Murni! Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Dan kawinnya Saskia binti Adam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana, saudara saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluar! Mau keluar, Pak! Pak! Pak, tolong, Pak. Tolong bukain pintunya, Pak. Gak bisa. Saya mau lihat petikan anak saya, Pak. Tolong buka. Ibu dilarang masuk. Saya mohon, Pak. Saya mohon sekali. Buka pintunya, Pak. Pokoknya nggak bisa. Dan tolong ya, Bu. Jangan ngaku-ngaku pemilik rumah ini anaknya Ibu. Orang dengar salah paham nanti. Bener, Pak. Bener, ini anak saya kok, Pak. Udahlah, pergi aja, Bu. Murni, tolong Ibu, nak. Murni, buka, nak. Murni. Murni. Kamu Murni kan, anakku? Ibu sangat rindu sama kamu, nak. Please jangan mendekat ya. Saya udah bilang, saya bukan Murni. Saya Saskia. Enggak. Seorang ibu tidak akan mungkin bisa salah mengenali anak kandungnya sendiri, nak. Terserah mau bilang apa ya. Yang jelas saya bukan Murni. Saya Saskia. Enggak, kamu Murni, nak. Murni, ibu kangen sama kamu, nak. Udah deh, lepasin. Apaan sih? Apa kamu sudah lupa sama ibu, nak? Shh.
Oke. Aku emang murni. Tapi udah deh, nggak usah disebut-sebut terus. Jadi, kamu bener kan? Anak ibu dan kamu mengakui kalau ini adalah ibu kamu, iya kan? Setan! Ya, ada apa, Bu? Cepat bawa pergi ibu ini. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Murni. Ayo, Ibu keluar, Bu. Murni. Diam di sini. Teman-teman, itu Mbak Saskia. Mbak Saskia, tuh. Wartawan lagi. Mbak Saskia, bagaimana perasaan Mbak setelah menikah? Ya, pastinya aku seneng banget lah. Apalagi aku dapat suami yang benar-benar sayang sama aku. Lalu di mana kedua orang tua Mbak? Kenapa mereka nggak datang ke acara pernikahan Mbak kemarin? Ya itu yang bikin aku sedih. Orang tua aku udah meninggal. Dengan begini, pasti ibu nggak akan ngejar-ngejar aku lagi. Ini bukan rumah Murni, tapi rumah Nyonya Saskia. Tadi bilang aja kemarin, Ibu nggak ngerti-ngerti. Duh, Pak, saya mohon, Pak. Ayo keluar. Duh. Pak, dia tuh anak saya, Pak. Anak saya. Nyonya Bapak itu adalah murni anak saya. Jadi Nyonya Saskia itu namanya Murni. Dan dia itu anaknya ibu jelek itu. Biarkan saya masuk, Pak. Murni! Diam. Harusnya Bu saya usir dari sini. Berisik. Aku pikir setelah kejadian kemarin ibu pulang kampung. Tapi ternyata... Siapa itu? Orang teriak-teriak panggil nama Murni. Di sini kan nggak ada nama Murni. Ganggu orang aja. Mas mau kemana, Mas? Aku musir. Udahlah, Mas. Mendingan Mas lanjutin makan, biar aku yang ngurus ibu itu ya. Tuan, Nyonya, Tuan. Di depan rumah itu ada ibu yang jelek sekali kayak monster. Dia teriak-teriak katanya Nyonya Saskia itu namanya Murni. Dan dia itu ibunya Nyonya. Dia bilang begitu. Iya, Tuan. Mas? Berisik. Murni? Ini ibu, Nak. Murni. Dengar ya, Bu Tua. Istri saya ini namanya bukan Murni, tapi Saskia. Tidak, Tuan. Saya ibunya. Saya tahu dia itu murni anak saya, Tuan. Bu, mungkin Ibu salah lihat. Ibu istri saya ini sudah meninggal. Enggak, Tuan. Saya ibunya. Dia betul murni anak saya. Walaupun sekarang wajahnya sudah cantik, sudah menjadi artis. Tapi saya mengenali anak saya, Tuan, karena dia mempunyai... Gawat. Kalau sampai ibu ngasih tahu soal tanda lahir itu, terus Mas Hengki curiga dan mau tes DNA, mati gue. Kamu kenapa, sayang? Mas, aku ngerasa sedih, Mas, ngeliat ibu itu. Aku ingat sama almarhum ibu. Wah. Mas, kamu ingat nggak? Ibu-ibu yang waktu itu ngejar-ngejar aku sampai ke lokasi syuting. Iya, Mas. Itu ibu ini. Ibu itu pernah bilang sama aku kalau anaknya udah meninggal dan anaknya mirip sama aku, makanya dia menganggap aku adalah anaknya, Mas. Oh, begitu. Ya sudahlah.
Kamu urus aja. Aku mau siap-siap ke kantor. Ya. Iya, Mas. Murni, terima kasih nak. Akhirnya kamu mau menerima ibu. Ibu senang sekali nak. Kamu sudah menikah sekarang ya nak. Sekarang kamu sudah menjadi artis. Ibu senang sekali nak. Tapi kenapa kemarin kamu bilang kalau ibu sudah meninggal nak? Kenapa? Ibu itu emang udah mati buat aku. Karena aku malu punya ibu yang jelek dan kayak monster kayak gitu. Kalau Mas Hengki tahu dan semua orang tahu, bisa-bisa karir aku dan rumah tanggaku tuh hancur. Ini uang, anggap aja ini sebagai balas budi karena ibu udah ngebesari dan ngelahirin aku selama ini. Ambil. Murni, berbulan-bulan ibu mencari kamu nak. Bukan untuk uang. Bukan untuk uang nak. Ibu kangen sama kamu. Oh, jadi kurang uangnya? Nak, berapapun uang yang kamu kasih kepada ibu, itu tidak bisa membayar kasih sayang ibu terhadap anaknya. Tidak nak, ibu tidak butuh uang itu. Ibu hanya ingin tinggal bersama kamu di sini. Ibu ingin melihat kamu setiap hari. Ibu ingin masakin kamu seperti dulu tiap hari nak. Cuma itu yang ibu inginkan nak. Oke kalau gitu. Ibu akan tinggal di rumah aku. Tapi bukan sebagai ibu aku. Melainkan sebagai pembantu. Udah deh Mas, biarin dia aja di sini. Biar dia tahu diri. Ima, kunci pintunya jangan sampai dia masuk. Tidak akan pernah jauh untuk Murni, sekali lagi kamu manggil aku Murni, kamu aku usir di rumah ini. Dengar baik-baik ya, panggil aku Nyonya Saskia. Dan satu lagi, kalau sampai Mas Hengki atau siapapun di rumah ini tahu kalau aku adalah anak kamu, aku jamin kamu nggak akan pernah bisa lihat aku lagi. enggak. Ibu nggak mau ketinggalan kamu lagi, Murni. Nyonya Saskia. Ibu janji. Ibu mau tinggal di sini sebagai pembantu. Ibu ikhlas kok, nak. Ibu ikhlas. Maaf, Nyonya Saskia. Ibu sudah 2 hari belum makan. Tapi ibu kuat kok bisa nahannya. Ima! Ima, ini pembantu baru di rumah ini. Kamu siapin makan buat dia ya. Kasihan dia belum makan dari kemarin. Iya, baik. Apaan sih? Aku nggak mau ya dipeluk sama kamu. Jijik tau gak?
Murni, sebetulnya ibu tuh kangen sama kamu. Pingin meluk kamu, nak. Jangan. Bentar aja kok, cuma pengen lihat. Nggak ibu, nggak anak. Mukanya jelek banget sih. Anak kayak gini aja ditangisin. Biar begini juga ini anak saya. Saya sayang sama dia. Kalau udah selesai makan, cuci piring sendiri. Lagian ngapain sih? Jadi pembantu juga di rumah ini. Dan ingat ya, tempat kamu itu di lantai. Jangan sekali-sekali kalau naik ke tempat tidur. Nanti aku malah jadi gatel. Ingat itu. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih kamu ambil pembantu lagi? Kan kita udah punya si Ima. Lagi pula orang itu udah tua. Bisa apa dia? Udah deh mas, gak usah marah-marah. Aku sengaja ngambil dia karena aku ngerasa kasihan sama dia mas. Terus kalau kamu lihat di luar sana, ada orang yang kamu kasihani juga. Kamu akan pekerjakan juga di sini. Ya enggak lah mas. Udah ya mas. Aku ngerasa bener-bener kasihan waktu aku ngelihat dia. Jadi nggak apa-apa ya dia tinggal di sini ya. Ya sudah. Tapi ingat, jangan sampai dia bawa masalah. Karena aku lihat dia nggak bisa kerja. Jangan sampai kita dibikin repot. Ya? Iya mas. Ya ampun, Ima. Kok bisa pecah? Ya sudah, kalau gitu saya bantuin beresin ya. Iya bu, saya nggak sengaja nangkepin. Saya mau cuci tangan dulu. Iya. Ya ampun, kamu mecahin guci peninggalan almarhumah ibu saya? Kamu tahu nggak itu harganya berapa? Bisa kerja nggak? Bukan saya, Tuan, yang mecahin guci ini. Kalau bukan kamu yang mecahin, siapa lagi? Imah, Tuan. Ima! Kamu yang mecahin ini? Enggak tuan, saya kan lagi di dapur. Imah, tadi kan kamu yang mecahin. Saya cuma bantuin beres-beres. Ya ampun Bu Hana. Ibu tuh kalau nuduh orang jangan sembarangan dong. Gimana saya mecahin guci ini? Sementara saya itu kan ada di dapur. Udah. Biar aku yang ngurusin guci lagi. Sini. Ibu tuh nggak bisa dibaikin ya. Aku tuh udah ngelakuin apapun biar ibu ada di sini, tapi ibu malah kayak gini. Bukan ibu yang mecahin guci itu, bukan. Terus siapa? Yang mecahin guci itu Imah. Sumpah demi Allah, bukan ibu, bukan. Gak usah nyalain Ima, gak usah sumpah-sumpah ya. Ima itu udah lama kerja di sini, jadi dia nggak mungkin macam-macam. Jadi kamu bawa ke sini cuma buat dimarahin? Harusnya sih dihukum tuan. Kan Bu Ana salah. Ya dia nggak melunjak. Ima benar. Sini, biar aku yang urus. Nyonya, Tuan. Tuan, ampun, Tuan. Tuan, jangan, Tuan. Saya jangan tidur di sini, Tuan. Saya takut kedinginan, Tuan. Saya janji, Tuan. Saya janji akan kerja lebih baik. Maafin saya, Tuan. Tuan, Nyonya, ampunin saya, Nyonya. Udah deh mas, biarin dia aja di sini, biar dia tahu diri. Ima, kunci pintunya jangan sampai dia masuk. Nyonya. Tuan, saya nggak bersalah, Tuan. Buka pintunya. Murni, kenapa kamu tega memperlakukan ibu seperti ini, nak? Ibu nggak salah, nak.
Maafin aku, Bu. Ibu memang ibu kandung aku. Tapi itu dulu, waktu muka aku masih jelek kayak monster. Sekarang kan muka aku udah cantik. Dan bagi aku, ibu gak lebih dari pembantuku. Heh, bangun! Bangun! Maaf Nyonya, saya kesiangan. Kamu denger kan? Kamu aku bawa ke sini itu bukan buat nambahin masalah. Jadi kalau kamu kesini untuk nambahin masalah dan bikin rahasia aku terbongkar, kamu gak cuma tidur di luar, tapi kamu juga aku usir dari rumah ini. Saskia! Tuh, kamu denger. Mas Hengki pasti udah kelaparan sekarang. Jadi mendingan sekarang kamu masuk dan cepetan bikin sarapan buat kita. Iya Nyonya, iya. Usahain aja. Kamu kenapa, sayang? Aku nggak tahu mas, perut aku sakit banget. Iba! Buana! Iya Tuan. Iya Tuan, Siapa yang bikin makanan ini? saya Tuan. Kamu mau ngeracuni saya dan istri saya? Ya! Astagfirullahaladzim. Enggak Tuan, enggak mungkin. Sas! Maaf Tuan, kayaknya Nyonya bukannya keracunan, tapi Nyonya hamil. Iba, kamu beli tes pack, ya? Iya Tuan. Alhamdulillah ya Allah. Mas aku bener-bener hamil mas. Berarti sebentar lagi kita bakalan punya anak. Alhamdulillah. Bang John. Halo Bang John. Pemotretan siang ini. Sini, aku ngomong. John, untuk sementara waktu aku larang istriku untuk bekerja dulu. Iya, karena dia lagi hamil muda. Thank you, John. Thank you. Amin. Bye. Untuk sementara waktu, aku nggak pengen kamu kerja. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu dan bayi ini. Iya, kamu harus bisa jaga diri kamu dan calon cucu ibu. Aku mau ngasih tahu ke anak kamu kalau neneknya itu jelek kayak kamu. Cepetan pergi. Enggak, Muni. Muni, ibu mohon. Ibu mohon. Akan pernah jauh untuk akan pernah jauh untuk kita. Kamu harus bisa jaga diri kamu dan calon cucu ibu. Apa kamu bilang? Cucu. Maaf Tuan, saya terbawa suasana. Tidak mungkin kalau anaknya Nyonya Saskia, cucu saya. Sekali lagi maaf Pak. Maaf Tuhan, saya minta maaf. Aduh, ya Allah perih. Aduh perih. Ya ampun Murni. Mata ibu perih sekali, hati-hati dong ibu kena air cabe. Kenapa? Perih ya? Sama perihnya waktu kamu bilang kalau anak di dalam kandungan aku ini adalah cucu kamu. Ya tapi kan emang kenyataannya seperti itu nak. Anak dalam kandungan kamu itu cucu ibu. Heh, sekali lagi kamu ngomong kayak gitu. Bukan cuma air ini yang kena muka kamu, tapi air mendidih aku siram ke muka kamu. Mau? Mau muka kamu makin jelek? Enggak nak, enggak. Kamu gak mau
benci dong. Tapi ibu mempunyai keinginan satu saja, nak. Ibu ingin sekali memegang perut kamu, nak. Haram. Sampai anak di dalam kandungan aku ini jelek kayak kamu. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menjadi budak dan pembantu di rumah anak hamba sendiri, ya Allah. Berikanlah kekuatan pada hamba, ya Rob. Gak mau. Combro bikinan kamu tuh gak enak. Sekarang kamu bikin yang baru. Pokoknya aku mau yang enak. Sekarang. Kamu tuh mau combro kayak gimana sih? Udah beberapa warung aku cari combro itu. Mas, aku juga nggak tahu. Aku tuh pengen banget combro. Tapi dari tadi nggak ada yang enak, gimana dong? Maafnya, ini saya buatin combro untuk Nyonya. Mudah-mudahan Nyonya suka. Buang aja ke tong sampah. Paling juga rasanya kayak muka kamu. Tunggu. Aku mau nyobain. Iya. Mas, combronya enak banget, Mas. Persis yang aku mau, Mas. Ini beneran enak. Mas harus nyobain. Aku suka banget. Enak. Saya tahu pasti Nyonya akan suka dengan combro ini. Kalau gitu sebentar saya ambilin air minum buat Nyonya ya. Nyonya. Kenapa tiba-tiba aku berpikir kamu itu ada hubungan darah sama dia? Semuanya serba kebetulan. Tiba-tiba kamu bawa dia ke rumah ini. Padahal aku tahu banget, kamu itu anti orang miskin. Waktu dia melakukan kesalahan yang fatal, kamu seperti nggak tega kalau aku mengusir dia. Barusan combro, rasanya pas sesuai dengan selera kamu. Aku jadi curiga. Jangan-jangan dia ibu kamu. Saskia, apa benar dugaanku? Ibu kamu sebenarnya belum meninggal. Dan Hana itu ibu kamu. Mas, nggak mungkin lah, Mas. Kok Mas bisa berpikir kayak gitu sih? Mas lihat dong, mukanya jelek kayak monster. Masa iya punya anak secantik aku? Ya, aku cuma mengeluarkan apa yang aku rasain. Kamu gak usah marah. Ya nggak bisa lah, Mas. Karena aku nggak mau kamu berpikir bahwa pembantu kita yang jelek itu, bukannya kayak monster itu adalah ibu aku. Aku akan buktiin ke kamu, Mas. Kalau dia bukan ibu aku. Murni. Pergi dari sini, cepetan pergi dari sini. Nggak, Murni, ibu nggak mau pergi. Ibu janji ibu nggak akan melakukan ini lagi. Ibu janji, nak. Ibu janji suami kamu nggak akan tahu kalau kamu ada anak ibu, nak. Aku nggak mau ngambil resiko sampai Mas Hengki tahu semua. Jadi mendingan sekarang kamu cepetan pergi. Nggak, ibu nggak mau pergi. Ibu hanya punya kamu, nah ibu mau kemana? Terserah. Mau ke jembatan kek, jalanan terserah. Yang penting ibu jauh-jauh dari aku. Cepetan, sadar cepetan.
Enggak, Murni, enggak. Ibu mohon sama kamu. Apalagi sih? Ibu mau di sini, nak. Ibu mau tetap merawat kamu. Ibu mau merawat cucu ibu, nak. Gak usah mimpi. Emangnya kamu pikir aku mau ngasih tahu ke anak kamu kalau neneknya itu jelek kayak kamu? Cepetan pergi. Enggak, Murni. Murni, ibu mohon. Ibu mohon, nak. Jangan usir ibu, nak. Ibu mohon. Terserah kamu mau memaki ibu. Kamu mau bikin ibu sebagai pembantu. Kamu mau bikin ibu sebagai budak. Gak apa-apa, nak. Ibu ikhlas, nak. Ibu ikhlas. Ibu gak mau pergi, nak. Lepasin. Lepas. Murni. Ya Allah, nak. Kamu gak apa-apa, nak. Gak usah deket-deket. Ini semua gara-gara kamu. Aduh. Maafin ibu. Tolong. Mas. Mas Eki sakit. Tolong. Murni, kamu kenapa, nak? Tolong. Tolong. Tolong anak saya, tolong. Tolong anak saya, Pak. Tolong, Pak. Bu tinggal di sini, Bu. Ada Saskianya, Bu. Kami mau konfirmasi tentang kabar kehamilan dia, Bu. Tolong anak saya. Siapa lagi, Bu? Anak saya namanya Saskia, tolong, Pak. Wah, bohong nih. Bohong nih. Buktinya apa, Bu? Kalau Saskia itu anak Ibu. Betul, Pak, dia anak saya, dia mempunyai tanda lahir di tangannya. Ayo, Pak, tolong, Pak. Tolong anak saya, Saskia. Tolong. Tolong, Pak, tolong. Tolong saya, tolong. Apa nih? Siapa nyuruh kalian masuk? Pinggir, Mas. Pinggir. Terjadi Mas sama Mbak Saskia, Mas. Mas, tolong, Mas. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya tidak apa-apa. Tolong ceritakan kepada kami, Bu, tentang masa lalunya Saskia. Bila Ibu benar ibunya Saskia, pasti Ibu tahu tentang masa lalunya Saskia, Bu. Maaf, saya cuma pembantu di rumah ini. Maaf, saya nggak tahu. Maafin saya, Nyonya. Tuhan, maafin saya. Udah, kamu gak usah dengerin dia. Tidak akan pernah jauh untuk tidak akan pernah jauh untuk kita. Gimana keadaannya, Dok? Syukurlah, kondisi ibu baik-baik saja kok. Tapi saya pesan, ibu harus banyak istirahat ya. Dan jangan banyak beraktivitas. Apalagi sampai menyita waktu dan pikiran. Ya, dikhawatirkan nanti bisa jatuh lagi seperti tadi ya. Tuh, kamu dengar sendiri. Kamu nggak boleh terlalu capek. Jadi mulai besok, aku nggak mau melihat ada wartawan depan rumah. Iya, Mas. Tuan, Nyonya, ada berita heboh di TV sekarang. Berita apaan? Nah, sebaiknya Tuan lihat aja. Ya, tolong anak saya. Siapa anak Ibu? Buktinya apa, Bu? Kalau Saskia itu anak Ibu. Betul, Pak, dia anak saya, dia mempunyai tanda lahir di tangannya. Ayo, Pak, tolong, Pak. Ayo, silakan. Enggak, Mas. Ini nggak benar sama sekali, Mas. Gila apa dia? Berani-beraninya nganggep aku adalah anaknya. Terus gimana dengan tanda lahir di tangan kamu? Mas, aku berani bersumpah kalau ibu jelek itu bukan ibu kandung aku. Dan kalau aku sampai aku rela muka aku jauh lebih jelek daripada dia, Mas. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada anak hamba dan juga cucu hamba, ya Allah. Berikanlah keselamatan pada mereka, ya Allah. Hamba memohon kepadamu, ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Keluar dari rumah saya sekarang juga. Ada apa, Tuan? Apa maksud kamu bilang-bilang sama wartawan? Kalau Saskia ini anak kamu? Hah? Maksud saya,
Nyonya Saskia ini mirip sekali dengan anak saya, Tuan. Makanya saya... Bisa percaya omongan dia, Tuan. Usir aja dia. Biar dia itu nggak makin jadi-jadi di rumah ini. Bener kata Imam. Biar aku yang ngurusin. Ikut. Nyonya, saya mohon Nyonya, izinkan saya untuk tinggal di sini, Nyonya. Tuan, saya nggak akan mengulangi kesalahan saya, Tuan. Saya janji, Tuan. Udah sering sama Biar aku aja. Tinggal, kamu lagi. Ayo. Tuan, saya mohon, Tuan. Tuan, tolong, Tuan. Udah, Mas. Pokoknya jangan sampai dia dibiarin lagi. Kalau nggak dia bakal ngerujak lagi. Minta tolong waktunya sebentar aja, Mas. Ibu ini apa bener mertuanya Mas Hengki? Mbak Saskia, tolong dong Mbak, konfirmasi Mbak. Apa benar ini ibunya Mbak Saskia? Iya, Mbak. Tolong, Mbak. Konfirmasi, Mbak. Biar saya yang menjelaskannya. Sebetulnya apa yang saya omongi itu tidak benar. Selama ini saya menganggap Nyonya Saskia itu sebagai anak saya. Maksudnya, saya sudah menganggap Nyonya Saskia itu sebagai anak saya sendiri. Tapi dia bukan anak kandung saya. Ya, kalian dengar kan? Semua yang dikatakan sama ibu ini adalah bohong. Wah, ibu udah ngasih keterangan palsu ke kita, Bu. Ibu bisa dituntut loh, Bu. Iya, Bu. Bener, Bu. Ya, memang benar saya akan menuntut ibu ini. Karena dia udah mencemarkan nama baik saya. Nyonya, tolong Nyonya. Nyonya, maafin saya, Nyonya. Tuan, maafin saya, jangan tuntut saya mohon. Saya mau dihukum apa aja, tapi jangan tuntut saya. Maafin saya, Nyonya. Tuan, maafin saya. Udah, kamu gak usah dengerin dia. Karena kalau kamu dengerin dia, bisa-bisa nanti dia ngeluncur. Jangan masukin ibu ke penjara, lepasin Murni. Ibu gak mau, nak. Lepasin Murni. Ibu, stop manggil kayak gitu. Iya, Nyonya Murni. Tapi saya nggak mau masuk penjara. Penjara itu adalah tempat yang paling baik buat kamu. Kalau kamu dibiarin berkeliaran, kamu tuh cuma bikin aku malu, tau gak? Saya janji, saya nggak akan bikin malu Nyonya lagi. Udah deh, gak usah janji-janji. Janji kamu tuh gak bisa dipegang. Nanti bisa-bisa kalau aku nggak di rumah, kamu konferensi pers lagi, ha? Murni, kenapa kamu perlakukan ibu seperti ini, nak? Apa kamu tidak takut menjadi anak yang durhaka? Kamu akan kena azab Allah, nak. Ibadah kamu nanti tidak akan diterima, sadarlah, nak. Kamu dengar? Kalau sekali lagi kamu bilang kamu adalah ibu aku nggak cuma bisa bikin kamu masuk penjara, tapi aku juga bisa bikin kamu mampus di penjara. Ngerti kamu? Mas Hengki, Mas dengar semuanya? Tidak semuanya. Tapi sepertinya dugaanku semakin kuat. Ibu Hana yang jelek ini, yang mukanya seperti monster ini bukan bukan. Ya nggak mungkin lah, Mas. Aku selama ini manggil dia ibu ya emang karena dia udah ibu-ibu kan? Diam. Dan jawab pertanyaanku. Ibu Hana ini bukan bukan. Bukan, Tuan. Nyonya Saskia ini memang bukan anak saya. Saya yang salah, Tuan. Saya yang bohong. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Kalau memang Ibu Hana ini bukan ibu kamu, tampar dia sekarang juga. Kalau kamu nggak berani nyakitin dia, detik ini juga aku akan menceraikan kamu. Karena aku nggak sudi punya mertua seperti dia. Benar dugaanku. Kamu tidak mau menyakiti dia karena kamu tidak mau menjadi anak durhaka. Ya sudah kalau gitu. Besok aku akan urus perceraian.
berbuat kasar sama dia, Mas. Apapun akan aku lakukan. Karena dia itu bukan ibu aku, Mas. Dia itu cuma pembantu. Iya. Mana ada seorang anak yang mau menyakiti ibunya? Kecuali itu anak terkutuk. Sudahlah, kita pergi. Ya Allah, pedih sekali rasanya hati ini ya Allah. Wajahmu Mungil anakku yang dulu penuh dengan kasih sayang, sekarang penuh dengan kebencian ya Allah. Bahkan dia tega mengucapkan kata-kata kasar pada ibunya. Tidak akan pernah jauh untuk tidak akan pernah jauh untuk kita. Ma! Kamu kunci pintunya, jangan sampai ada yang masuk, apalagi gembel ya. Cepetan. Ya Allah, kandungan anakku sudah besar. Aku akan terus menunggunya sampai cucuku lahir. Aku gak akan pulang kampung. Meskipun aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Aku rela ya Allah, aku ikhlas. Yang penting aku bisa melihat Murni dan cucuku nanti. Au! Aduh! Aduh! Murni, ya Allah. Murni, kamu kenapa nak? Lu kenapa? Ibu ngapain sini? Udah sana pergi. Nah mungkin kamu sudah waktunya akan melahirkan. Ayo nak, ayo. Ima! 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 Ayo nak. Cepat kamu hubungi Mas Eki sekarang. Sudah Murni, sekarang kita lebih baik ke rumah sakit aja ya. Ayo nak, ayo kita ke rumah sakit lagi. Ayo, pelan nak. Aduh, Ya Tuhan, semoga Saskia dan bayi kami lahir dengan selamat. sakit tuh. Ya Allah ya Rob, lancarkanlah persalinan anak hamba ya Allah. Berikanlah keselamatan bagi cucu hamba ya Allah. Ya Allah ya Rob, hamba memohon kepadamu ya Allah. Tolong kabulkanlah doa hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Bu, bayinya udah keluar. Dok, gimana anak saya dok? Selamat ya Pak, anak Bapak telah lahir. Terima kasih banyak dok. Semoga. Makasih. Makasih karena kamu sudah melahirkan anakku dengan selamat. Iya, Mas. Kamu yakin? Kamu yakin ini anak kita? Maksud kamu, Mas? Ini nggak mungkin. Nggak mungkin.
Lihat wajahku. Dan wajah kamu, Sas. Sama sekali gak mirip sama kita. Dia hitam dan jelek. Gak mungkin, Sas. Pak Hengki, kami mohon maaf ya Pak. Ternyata salah satu kaki anak Bapak tidak bisa digerakkan Pak. Sepertinya menderita kelumpuhan. Jadi anak ini cacat? Iya Pak. Sas, bagaimana mungkin kamu melahirkan anak seperti itu? Aku nggak tahu, Mas. Sas, kamu itu model. Aku tahu bagaimana pergaulan model di luar sana. Coba kamu ingat baik-baik. Laki-laki mana saja yang sudah pernah tidur sama kamu? Mas, kamu nuduh aku selingkuh dari kamu. Jangan bohong sama aku. Kamu selingkuh dengan siapa? Bapak dari anak harus bertanggung jawab. Dia yang harus menikahi kamu. Itu artinya kita cerai. Mas, aku bersumpah aku nggak pernah selingkuh dari kamu, Mas. Anak itu anak kita, Mas. Jangan bohong. Aku nggak mungkin punya anak seperti itu. Aku akan melakukan tes DNA untuk membuktikan kalau anak itu bukan anakku. Enggak, Mas. Kamu nggak perlu tes DNA. Mungkin sekarang udah waktunya aku jujur sama kamu, Mas. Aku nggak secantik yang kamu lihat, Mas. Aku dulu jelek dan hitam. Aku operasi plastik karena aku mau jadi artis, Mas. Bohongan apa lagi yang sudah kamu lakukan sama aku? Ampun, Mas. Ibu Hana. Pembantu kita adalah ibu kandung aku, Mas. Maafkan ampuni aku, Mas. Ampun. Saskia, aku bukan saja akan menceraikan kamu, tapi aku akan menuntut kamu karena kamu sudah menipu aku selama ini. Mas, jangan, Mas. Mas! Suster, saya mau tanya, apa ibu yang di ruangan tadi sudah bersalin? Oh, itu Ibu Saskia? Iya, betul. Sudah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih suster. Sama-sama. Ya, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah menyelamatkan kelahiran cucu hamba. Akhirnya saya sudah mempunyai cucu. Saya nggak sabar ingin melihat anak dan cucu saya. Karena aku udah bilang, jangan biarkan dia masuk. Maafkan saya Tuhan, tapi Nyonya Saskia itu memaksa. Tidak akan pernah jauh untuk tidak akan pernah jauh untuk kita. Suster, maaf saya mau tanya, pasien yang tinggal di kamar ini kemana ya? Oh, Bu Saskia. Baru aja keluar. Baru keluar? Oh, kalau gitu saya permisi. Ima, buka pintunya. Lama banget sih buka pintunya. Minggir, saya mau masuk. Maaf Nyonya, tapi Nyonya nggak bisa masuk. Lawan kamu ya? Sok-sokan ngelarang saya masuk ke rumah saya. Ini rumah saya. Kamu minggir. Atau kamu mau saya pecat? Hah? Mau saya usir dari sini? Tapi kamu yang akan terusir. Mas, udah deh Mas, kamu gak usah ngomong kayak gitu.
Masalah kita kan bisa kita selesain baik-baik ya. Udah ya, biarin kita masuk. Kasihan anak kita, Mas. Anak kita. Aku nggak sudi punya anak cacat seperti ini. Mas, tapi kan ini anak kamu, Mas. Aku nggak peduli. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengakui kalau anak ini adalah anak. Dan perlu kamu ketahui, aku sudah mengurus perceraian kita dan mengajukan kamu ke polisi atas tuduhan penipuan. Kamu siap-siap saja untuk kalah dan membayar 1 miliar. Itu paling kecil. Kalau aku jadi kamu, sebaiknya aku cepat-cepat cari pengacara dan cepat pergi dari sini sebelum aku panggil satpam. Tapi Mas, Pergi dari sini. Dan bawa anak cacat itu pergi dari sini. Pergi! baik Mas. Aku akan pergi. Tapi jangan kamu pikir aku akan mengalah sama kamu, Mas. Aku pasti akan melawan kamu. Karena aku akan menuntut semua hak yang harusnya aku dapat. Nyonya Saskianya ada? Nggak ada. Dia kan udah diceraiin sama Tuan Hengki. Dia udah pergi. Astagfirullahaladzim. Kasihan sekali anak dan cucuku. Perginya kemana? Nggak tahu. Ya Allah. Aku harus mencari kemana anakku. Lindungi anakku. Murni. Lindungi anakku Murni, ya Allah. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus menang ngelawan Hengki dan pengacaranya. Sebentar, Mbak. Halo? Apa? Baik. Terima kasih. Ada apa, Pak? Gawat. Gawat, Mbak Murni. Barusan saya dapat info kalau Pak Hengki sama pengacaranya sudah menemukan dokter yang dulu Mbak Saskia paksa untuk melakukan operasi plastik pada diri Mbak. Ini bukti yang sangat kuat, Mbak. Saya takut kalau kita tidak akan bisa menang melawan Pak Hengki. Enggak. Pokoknya kita nggak boleh kalah ngelawan mereka. Apapun akan aku lakukan. Selama ini aku kerja keras ngumpulin semua harta yang aku dapetin. Aku nggak mau ngasih mereka gitu aja, nggak. Cuma ada satu cara, Mbak, supaya Mbak nggak kehilangan harta Mbak. Gimana caranya, Pak? Mbak harus membuat Pak Hengki menarik tuntutannya. Bagaimanapun juga, Mbak kan perempuan yang pernah dicintai Pak Hengki. Saya yakin kalau Mbak memohon, Pak Hengki bisa tersenyum dan menarik tuntutannya. Itu saran saya, Mbak. Mas Hengki! Nyonya Saskia. Ini kok kesini lagi? Tuan
Tuan Handi kan udah Lama nih. Nyonya. Astagfirullah. Jangan Nyonya. Nyonya. Ma! Nyonya. Ngapain kamu kesini? Karena aku udah bilang, jangan biarkan dia masuk. Maafkan saya Tuan, tapi Nyonya Saskia itu memaksa. Pergi dari sini. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Tolong tarik semua tuntutan kamu. Aku Pergi mohon. kamu dari sini. Enggak, Mas. Mas, tolong jangan biarin aku bayar semua tuntutan kamu. Mas, aku bisa jatuh miskin. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Tolong, Mas. Tolong, Mas. Aku mohon. Percuma, Saskia. Kamu nangis darah sekalipun. Aku tidak akan pernah menarik tuntutanku. Sebaiknya kamu pergi. Enggak, Mas. Mas, please, aku mohon. Mas, tarik tuntutannya, Mas. Aku mohon Lepasin sama tangan. kamu. Enggak, Mas. Aku gak akan lepasin kamu, Mas. Aku mohon, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Aku yakin, kalau aku pura-pura menangis dan memohon kayak gini, pasti Mas Hengki akan luluh dan menarik tuntutannya. Biarin aja. Aku mohon sama kamu, Mas. Lepasin. Enggak, Mas. Aku bilang lepasin. Tuan gimana Tuan? Kalau polisi tahu kita bisa dipenjara Tuan. Gimana Tuan? Udah, kamu gak usah panik. Ini bukan kesalahan kita. Ini kesalahan dia. Nanti aku suruh supir untuk bawa dia ke rumah sakit. Ya Allah, kenapa kau ambil wajah cantikku? Aku udah melakukan apa-apa biar aku menjadi cantik. Bahkan aku nerima, ya Allah, kenapa nerima? Tapi kenapa kau ambil semuanya? Itu pasti gara-gara semua ibu. Karena aku udah durhaka sama ibu-ibu. Maafin aku. Ya Allah ya Rabb, tidak henti-hentinya hambamu memohon kepadamu ya Allah. Tunjukkanlah pada hamba di mana anak hamba dan cucu hamba berada saat ini ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Rabb. Tunjukkanlah pada hamba, pertemukanlah hamba dengan anak hamba dan cucu hamba ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah. Tunjukkanlah
Tunjukkanlah pada hamba, ya Allah. Wabil akhir. Sana, pergi. Enak aja mau numpang di rumah saya. Dulu rumah ini memang rumah kamu. Tapi kan saya udah membelinya. Sana. Udah miskin, jelek lagi. Bu, tolong jangan usir saya. Bu, saya nggak tahu lagi mau kemana. Tolong biarin saya di sini ya, Bu. Bodoh amat. Jauh-jauh kamu dari saya. Saya mau muntah melihat muka kamu yang jelek itu, tahu. Udah sana kamu pergi. Pergi. Cepet sana pergi. Murni, ya Allah, kenapa dada ini tiba-tiba terasa sesak sekali? Hamba takut terjadi hal yang buruk terhadap Murni dan cucu hamba, ya Allah. Apa ada firasat buruk terhadap Murni dan cucu hamba, ya Allah? Mudah-mudahan tidak terjadi hal itu, ya Allah. Sama-sama jelek. Iya. Maaf, Dek. Di mana kamu lihat ibu monster itu? Di sana, Nak. Di sana? Ya. Terima kasih, Nak. Syukuri saja apa yang sudah menjadi milikmu sekarang. Insya Allah akan menambah berkah untuk hidupmu nanti. Sudah bersyukur kita cuma dikasih burung rupa seperti ini. Tidak cacat, Nak. Lihat wajahku. Dan wajah kamu, Sas. Sama sekali gak mirip sama kita. Dia hitam dan jelek. Gak mungkin, Sas. Ibu benar. Aku adalah anak yang durhaka. Aku gak pernah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadaku. Maafin ibu ya, Nak. Tapi sepertinya kematian jauh lebih baik untuk kita. Jangan, Nak. Jangan, Murni. Jangan kamu tambah dosa kamu dengan kamu bunuh diri, Nak. Jangan. Walaupun orang menghina kamu, mencaci maki kamu, tapi masih ada ibu, Nak. Orang boleh bilang kamu itu monster, tapi bagi ibu, kamu anak ibu yang paling cantik, sayang. Enggak, Bu. Murni udah jahat sama ibu. Ampuni Murni. Ampuni Murni. Bu, ampuni Murni. Murni udah jahat sama ibu. Waktu Murni cantik dan kaya, Murni jahat sama ibu. Maafin Murni, Bu. Tapi sekarang waktu Murni sebenarnya cuma ibu yang mau nerima Murni. Bangun, Nak. Kamu close asir
lagi. Ya ampun. Kamu mecahin. Harusnya sih dihukum, Tuan. Bukan itu salah. Jadi bingung. Tunggu dulu. Apa maksud kamu bilang sama orang? Hah?